adik-adik, gimana kabarnya? Pasti adik-adiknya semuanya baik-baik aja kan? Dan pastinya adik-adik juga bersuka cita. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kakak mau temenin adik-adik puji Tuhan sama temen kakak nih adik-adik. Kita panggil dulu ya, Kak Sani. Tara. Hai Kalina. Hai Kak Sani. Wah adik-adik pasti masih di rumah ya. Iya pasti dong Kak. Saat ini kita boleh memuji Tuhan lagi ya Oh Kalina iya ya. boleh Kak. Wah hati kita pasti dikuatkan melalui Iya, puji-pujian bagi Tuhan. Nah Kak, kita mau puji Tuhan kita sekarang. Kita mau gerakin badan kita. Kita Gerakin mau badan kita. gerakin semua tubuh kita. Semua buat tubuh kita. memuji nama Tuhan. Wah lagunya pasti seru nih. Iya Kak. Kita mau angkat pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Oke biarpun gunung-gunung beranjak. Adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita mau gerakin tangan kita, kaki kita buat Tuhan. Adik-adiknya boleh tepuk tangan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan Beranjak dariku. biarpun Gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. biarpun Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mas Sani, Kak Sani, adik-adiknya kira-kira di rumah semuanya puji Tuhan nggak ya? Puji Tuhan dan pasti pakai gerakan Kalina. Iya, Karena kita benar ya, semua Kak, ya. bersuka cita Kak. Iya betul ya Kak ya. Nah Kak, sebelum kita mulai ibadah biasanya kita ngapain dulu Kak? Kita harus apa adik-adik? Minta pimpinan Tuhan dalam doa Kak. Iya, oh berdoa berarti ya Kak ya? Kak Sani masih ingat nggak sikap doanya gimana? Coba adik-adiknya diajarin Kak. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan siap berdoa. Kita mau angkat pujian doaku sederhana. Tuhan dengar doaku, Tuhan dengar doaku. doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, Doaku sederhana. Tuhan dengar doaku, Tuhan dengar
mau berdoa indah. Ku belum tahu Berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Doaku sederhana. Doaku sederhana. Mari adik-adik, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Terima Yesus kasih Tuhan Yesus atas perlindunganmu atas perlindunganmu sepanjang hari ini. sepanjang hari ini. Sehingga Tuhan Sehingga Tuhan pada hari ini, pada hari ini kami boleh kami boleh kembali memuji namamu. Terlebih Tuhan, Terlebih Tuhan kami boleh kami boleh menerima berkat lewat firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kiranya Tuhan Kau mau pimpin Kau mau pimpin sekolah minggu sekolah minggu pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kau mau urapi kami semua yang bertugas pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Gimana Kak? Iya, kita akan memuji Tuhan lagi Kak Lina. Kita memuji Tuhan lagi ya Kak ya. Kebaikan Tuhan yang tak henti-hentinya Betul. dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita taat, pasti Tuhan akan terus memberkati kita. Gitu ya Kak Baik ya. situasi gak enak-enak, kalau dekat Tuhan pasti akan menjadi dipelihara oleh Tuhan. Kita mau pujikan lagu Kak Lina, karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita memuliakan Dia. It's a great things. Kita bangkit berdiri, kita pakai gerakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. It's a great thing, it's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light. Ke kanan dulu ya Kak Lina. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Ke kanan Kak. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk. Ke depan Kak. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of Ke the atas Kak. Walk, 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 walk in the light. Ke bawah Kak. Walk, 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 walk in the light. Ke depan Kak. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Wah, enak ya Kak ya. Iya, Meskipun Kak. kita bergerak tapi nggak capek. Iya, Kak. Karena hati kita bersuka Iya, bersuka cita, cita. Kak. Terlebih kalau kita menerima bagian yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Betul, Pasti kita akan dipenuhi dengan pengharapan, yaitu pengharapan yang baik. Yuk kita siapkan hati kita dengan pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berikan hati dan pikiran kita menerima firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus,
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana, pakailah sesuai rencana, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. terimalah Terimalah puji-pujian kami. puji-pujian kami. Kami juga rindu Kami juga rindu mendengarkan mendengarkan yang terbaik, yang terbaik, yaitu firman-Mu. yaitu firman-Mu. Urapi Urapi Kak Sarah Kak Sarah yang menyampaikannya. yang menyampaikannya. Biarlah Biarlah Kak Sarah Kak Sarah boleh menyampaikan boleh menyampaikan isi hati Tuhan isi hati Tuhan bagi kami semua. bagi kami semua. Hati kami Rindu dipenuhi pengharapan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, adik-adik apa kabar di rumah? Pasti semuanya baik-baik dan sehat-sehat aja kan? Nah adik-adik, sebelum Kak Sarah mau mulai firman, Kak Sarah mau minta adik-adik yang di rumah semuanya duduknya yang manis. Gak boleh sambil jalan-jalan, gak boleh sambil main-main, atau sambil makan. Gak boleh, kita harus dengar firman-Nya dengan sungguh-sungguh, harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, sama nih kayak firman yang mau Kak Sarah bawain hari ini. Nah, adik-adik mau denger gak firman-Nya? Udah siap belum? Nah, yuk kita lihat videonya yuk sama-sama. Nah, adik-adik, hari ini Kak Sarah mau cerita tentang seorang raja. Minggu lalu, raja ini juga diceritain loh. Nah, namanya Raja Nebukadnezar. Siapa? Raja Nebukadnezar. Nah, adik-adik, Raja Nebukadnezar ini adalah Raja Babel. Nah, suatu ketika Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung. Wah, patungnya terbuat dari emas. Tuh, patungnya tinggi banget. Tingginya aja 27 meter. Lebarnya 2,7 meter. Wah, besar banget deh adik-adik patungnya. Nah, ketika patungnya sudah jadi, raja memanggil seluruh orang yang bekerja pada raja dan seluruh rakyat untuk sama-sama melihat patung emas tersebut. Nah, ketika semuanya sudah berkumpul, raja lalu memanggil seorang pelayannya dan membuat sebuah pengumuman. Pengumumannya apa sih? Yuk, kita dengar sama-sama yuk. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar.
Adik-adik dengar nggak tadi pengumumannya? Bahwa kalau mendengar bunyi-bunyian, bunyi seruling, bunyi sangkakala, semua harus sujud menyembah patung emas tersebut. Dan kalau tidak mau menyembah, raja akan menghukum, yaitu dimasukkan ke dalam perapian yang panas sekali. Nah, adik-adik, di Babel juga ada anak-anak Tuhan. Mereka kira-kira mau menyembah patung emas nggak ya? Mereka nggak mau. Tuh lihat adik-adik, ada 3 orang yang nggak mau menyembah patung emas. Wah, siapa ya mereka? Kenapa ya mereka nggak mau menyembah patung emas? Nih lihat nih, mereka ketiga orang ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, mereka ini adalah orang Yahudi, tapi mereka dipercaya oleh raja untuk memerintah di wilayah Babel. Mereka nggak mau adik-adik menyembah patung emas. Mereka nggak mau menyembah patung emas. Mereka nggak mau karena mereka hanya mau menyembah siapa? Benar, mereka hanya mau menyembah Tuhan. Nah, mereka cuma mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, mengetahui hal tersebut, Raja Nebukadnezar marah. Wah, apa 3 orang yang kupercaya gak mau menyembah patung emas? Wah, kalau begitu, coba bawa mereka, kata raja. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego disuruh untuk menghadap raja. Raja bilang, pasti kalau melihat perapian yang panas ini, mereka jadi mau menyembah patung emas. Pasti mereka takut deh dihukum. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Mau nggak mereka menyembah patung emas? Enggak, mereka nggak mau. Mereka nggak takut. Mereka bilang adik-adik, mereka hanya mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti tolong. Sekalipun Tuhan nggak tolong, mereka tetap mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Wah, rajanya semakin marah adik-adik. Dan perapian tersebut dipanaskan sampai 7 kali lipat. Tuh, lihat tuh. Wah, panas banget ya. Tuh, sekelilingnya sampai panas banget. Nah, adik-adik, raja lalu menyuruh seorang prajuritnya untuk melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian. Saking panasnya adik-adik, prajurit yang melemparkan mereka juga mati. Wah, nah ketika sudah berada di dalam perapian, raja melihat, raja terkejut. Loh, tadi kan cuma 3 orang yang dimasukkan ke dalam perapian. Kok jadi ada 4 orang? Lihat deh, 1, 2, 3, ada 4 orang. Wah, raja pucuk-pucuk mata. Wah, ternyata benar ada 4 orang. Raja sampai bertanya kepada para menterinya, benar gak sih ada 4 orang? Iya, dan orang yang keempat ini adik-adik berkilauan, bercahaya. Wah, dan mereka bisa berjalan-jalan dengan bebas. Mereka nggak kepanasan, mereka juga nggak terbakar. Wah, siapa ya orang yang keempat ini? Adik-adik tahu nggak? Iya, yang keempat ini adalah Tuhan yang menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik, akhirnya Raja Nebukadnezar memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk keluar dari perapian. Nah, lalu raja melihat, wah, mereka sama sekali nggak terbakar. Mereka sama sekali luka bakar sedikit pun nggak ada. Rambut mereka nggak terbakar. Baju mereka juga. Bahkan bau hangus pun nggak ada dalam tubuh mereka. Wah, raja mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nih, kita lihat ya ayatnya. Yuk, kita baca sama-sama di Daniel 3 ayat 26 dan 27. Daniel 3 ayat 26 dan 27. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak,
Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Nah, adik-adik, Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu tidak hanya itu, Raja juga memerintahkan orang-orang yang mengganggu mereka beribadah kepada Tuhan akan dihukum. Nah, adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi Tuhan gak hanya menolong mereka, Tuhan juga melepaskan mereka dari hukuman raja, bahkan memberkati mereka. Nah, adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Misalnya nih, waktu di gereja sekolah minggu, wah lagi sekolah minggu, boleh nggak pikirannya main game? Atau pikirnya nanti, aduh aku pulang mau jalan-jalan kemana ya? Boleh nggak kalau lagi sekolah minggu, lagi denger firman seperti itu? Nggak boleh, kita harus dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Apalagi nih, sekarang adik-adik kebaktian sekolah minggunya di rumah. Wah, boleh nggak tapi denger firman sambil main-main? Ah, mumpung di rumah nih, denger firmannya sambil main-main. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan juga pasti menolong, menyertai kita, bahkan memberkati kita. Nah, yuk. Sekarang adik-adik, anak-anak Tuhan yang baik, semuanya bangkit berdiri, kita mau berdoa. Yuk, sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Sarah berdoa. Selamat siang Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh dan segenap hati kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan pasti selalu menyertai dan memberkati kami. Tanamkan firman ini ke dalam hati kami. Dan sebentar kami mau aktivitas, Tuhan juga pimpin dan sertai. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Hai adik-adik. Nah, tadi kan adik-adik udah puji-pujian, udah dengerin firman. Sekarang kita mau ayat hafalan dan aktivitas. Buat kelas Yudea Betania, disiapin ya Alkitabnya dan buku catatannya. Karena kakak mau bacain nih. Adik-adik catat ya. Judulnya itu Perapian yang Menyala-nyala. Bahannya dari Daniel 3. Ayat emasnya 1 Samuel 12 ayat 24. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan
dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Kita baca sekali lagi ya. 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Nah adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Seperti yang Kak Sarah firmanin tadi, kita mau bikin dapur perapian. Nah, pertama-tama, adik-adik siapin 1 lembar kertas. Adik-adik potong jadi bentuk lingkaran. Lalu adik-adik bagi 2. Terus adik-adik gunting. Jadi seperti ini. Nah, sisi yang satu seperti ini, sisi yang lainnya digunting menjadi seperti ini. Nah, lalu adik-adik tempelin deh jadi seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, adik-adik boleh hias. Apinya adik-adik boleh bikin dari kertas lain warna merah. Adik-adik boleh hias jadi sebagus mungkin. Jangan lupa ditulisin ayat emasnya di belakang. Nah, adik-adik, sekian aktivitas dari kakak. See you in next video. Bye-bye.